dengan kita. Salib, sebuah pengorbanan juru selamat yang mempertemukan kita dengan pengampunan. Pengampunan tulus untuk pendosa yang kecil. Salib, sebuah penggenapan juru selamat yang mempertemukan kita dengan kasih. Kasih yang menyelamatkan. Salib, sebuah jalan juru selamat yang mempertemukan kita dengan kuasa. Kuasa yang menanggung penuh tanpa mengeluh. Kuasa yang membuka maut. Oleh karena kebangkitannya yang tak mampu diraup siapapun. Salib, sebuah perjumpaan Allah dengan manusia, dirancangkan sekian lama dengan penuh belas kasihan, dijanjikan dengan penuh kesetiaan, dan diwujudkan dengan penuh ketaatan. Salib, tak pernah ada yang dapat dirinya melalui jalan itu, kecuali Yesus Kristus yang mengabdikan dirinya di dalam jalan salib. Yesus telah bangkit. Agung dan mulialah karya kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang telah memperkenankan kita untuk masuk ke dalam pengharapan sejati melalui kematian dan kebangkitannya. Ini merupakan bukti cinta kasih-Nya bagi kita semua. Ya, Kristus telah bangkit. Kubur itu telah kosong. Melalui kebangkitannya kita memperoleh kehidupan baru, harapan baru, untuk terus berkarya di tengah keluarga, persekutuan, masyarakat, serta bangsa dan negara. Pasca merupakan titik tolak iman kita, sebab tanpa kebangkitannya maka sia-sialah kepercayaan kita dan kita pasti binasa. Oleh karena itu, mari kita rayakan kemenangannya. Kemenangannya menjadi kekuatan baru yang membangkitkan dan menghidupkan. Pasca membuat kita bersuka Indah henderok turun penonton. membawa damai sejahtera. Mari sambil kita membayar salam kepada bergeser orang lagi, yang ada di samping kiri, kanan membuka belakang kita. Kita katakan selamat Pasca, Tuhan telah bangkit. Alhamdulillah pendeta. Siap. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema.
Mamasa Kota dan ibadah syukur keluarga besar masyarakat Mamasa berlangsung dalam pertolongan Bapa Pencipta langit dan bumi, Anak Sang Penyelamat dan Roh Kudus Sang Penghibur yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup
Dengarkanlah perkataan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Jemaat Tuhan, marilah mengaku dosa kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Sebagai suami, kami mengaku bahwa seringkali kami gagal untuk terus mewujudkan kasih, untuk saling menghormati dan menghargai, padahal kami telah berjanji di hadapan-Mu, ya Tuhan,
kami sering salah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang membuat kami sering saling menyakiti. Ampunilah kami, ya Tuhan. Wajah yang mulia yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia sekarang bidadari dihina dicercah disiksa dilukai yang salah siapakah? Sebagai orang tua, kami sadar bahwa kami belum berhasil menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami, terutama dalam mengajar dan membawa mereka untuk semakin dekat dan taat kepadamu. Kami mengaku sering gagal untuk menjadi teladan bagi mereka, bahkan mungkin melukai perasaan mereka. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan yang Kau tahu, yaitu salahku, dosaku bakal gantung di kayu salibmu. Oh kasihani aku yang harus dijawab. Ampunilah hambamu, beri anugerah. Sebagai anak, seringkali kami gagal menjadi anak yang baik. Kami juga sering melukai hati orang tua kami, bahkan melukai hati Tuhan. Banyak kali telinga kami tuli terhadap suara kebenaran-Mu. Lidah kami dipenuhi kebohongan, dan kami tidak peduli dengan hal-hal yang Engkau kehendaki. Ampunilah kami, ya Tuhan. Gembala yang setia terima domba-Mu, Kau sumber bahagia, penuntun hidupku. Sabdamu telah membuka karunia tak terberi, dan nikmat dari sorga padaku Kau beri. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. 1 Korintus 15 ayat 34. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
1 Petrus 2 ayat 24. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam syukur sukacita kita sekaitan dengan perayaan Paskah dan juga syukur keluarga besar Mamasa saat ini, kita hendak mendasarkannya di atas kebenaran firman dalam perenungan bersama. Karena itu, mari bersama-sama kita satukan hati berdoa. Ya Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami datang mempermuliakan-Mu. Oleh karena kebesaran, kuasa dan kasih-Mu, kami senantiasa diarahkan untuk memahami setiap rancangan keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehadiran Yesus Kristus yang telah mati namun juga telah bangkit dari kematian, membawa sukacita pengharapan kami menjalani kehidupan di dunia bahkan ketika Tuhan akan menjemput kami. Ya Roh Kudus Tuhan, hadirlah, baharui dan cerahkan pikiran hati kami. Buatlah kami mengerti atas setiap kebenaran firman yang telah disabdakan bagi kehidupan kami. Pakai sertai hamba-Mu yang Tuhan akan pakai mewartakan firman saat ini. Di dalam Yesus firman yang hidup, yang telah bangkit dari antara orang mati, kami berdoa. Haleluya, amin. Saat ini menjadi sebuah momen penting bagi kita, gereja-gereja, masyarakat Kabupaten Mamasa yang boleh berhimpun di tempat ini untuk mau menyaksikan satu kebesaran Tuhan, bahwa bukan saja kita akan merenung di seputar kebangkitan Kristus Yesus, tetapi kita juga mensyukuri bahwa saat ini Kabupaten kita Mamasa telah memiliki bupati dan wakil bupati yang akan menjalankan tugas tanggung jawab sebagai pemerintah kita di daerah ini. Dalam kebersamaan sukacita saat ini saya akan membacakan kesaksian firman dari Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-26. Ini menjadi dasar bagi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menetapkan tema Paskah nasional bagi kita gereja Protestan. Demikian kesaksian firman. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom Aleichem. Alaikum salam. Selamat Paskah bagi kita sekalian. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang meminta kami atas nama bagaimana mewujudkan ajarannya kepada umatnya agar umatnya bisa memahami secara baik dan benar setiap pesan dari ajaran kitab suci. Bagi hamba-hamba Tuhan yang pertama adalah memberitakan kebenaran kepada umat yang sudah terlanjur terbangun keimanannya di atas salah paham. Ada karakter seperti ini. Jadi mungkin dia sudah merasa bahwa saya ini sudah sangat paham, tapi sesungguhnya masih salah paham. Mungkin baru 50% atau bahkan menghadapi orang-orang yang terbangun hidup dan keimanannya di atas paham yang salah. Saya percaya bahwa tidak ada karakter yang demikian di sini ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya kira bahwa kita semua telah membangun keimanan kita di atas paham yang benar dan utuh tentang ajaran agama kita masing-masing. Kebangkitan Kristus dari alam kematian bagi kalangan gereja-gereja ini ditempatkan dalam tempat yang utama, bahwa dalam 1 tahun ada 52 minggu, ada penghayatan peristiwa Kristus sedemikian rupa dirancangkan, dan Paskah ditempatkan sebagai perayaan yang utama atau yang biasa disebutkan dengan istilah Latin Festum Festorum, atau perayaan dari segala perayaan, atau induk dari segala perayaan gerejawi. Mungkin selama ini banyak orang yang memeriahkan Natal, memeriahkan Pentakosta dan sebagainya, lalu menganggap Paskah itu lebih rendah. Ini paham yang tidak sesuai dengan penghayatan gereja Protestan. Paskah adalah satu perayaan yang utama dalam kekristenan. Bukan hanya dirayakan tetapi sekaligus dimaknai. Mengapa Allah di dalam Yesus mati lalu kemudian bangkit dari kematian itu? Benarkah Bapak Ibu Saudara Yesus bangkit dari kematian? Kalau Yesus bangkit berarti dia pernah mati ya. Di sini juga ada muncul diskusi. Katanya Yesus itu tidak mati benar, hanya setengah mati, alias pingsan. Sehingga ketika dia sadar dia bisa bangkit lagi. Ini berdasarkan logika kita ketika kita melihat diri kita dan keberadaan orang lain. Yesus sungguh-sungguh mati. Tapi apa bedanya dengan manusia di dunia ini? Yesus mati tetapi tidak dikuasai kematian. Yesus menguasai dan mengatur kematian. Dia pernah berkata, "Rombak bait Allah itu, dan dalam waktu 3 hari aku akan membangunnya." Banyak orang salah tanggap, wah enak saja ini Yesus ngomong. Orang bangun bait Allah 46 tahun, lalu dia mengatakan dia akan bangun dalam waktu 3 hari. Tetapi sesungguhnya yang Yesus maksudkan adalah dirinya. Ini satu fakta di dalam Alkitab, kitab suci kita. Mengapa Paskah itu disebut Festum Festorum? Paling tidak ada 2 alasan. Yang pertama, keutamaan Paskah yakni pada peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian, bahwa Yesus Kristus telah menjadikan dirinya sebagai anak domba Paskah.
sebagai korban tebusan yang membawa pendamaian antara Allah dan manusia. Kalau perayaan lain hanya berkisah misalnya bagaimana Yesus lahir sebagai manusia, tetapi belum nampak pada karya penebusan itu. Kalau kita perhatikan ayat bacaan ini, bahwa pernyataan damai sejahtera bagi kamu, ini pernyataan yang ketiga dari Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kita baca perikop sebelumnya, pada hari pertama mereka berkumpul di ruang yang terkunci di Yerusalem, muncullah Yesus di tengah mereka dan menyampaikan damai sejahtera bagi kamu. Lalu sebelum ia menyampaikan pengutusan, dia mengulang lagi. Lalu dikatakan dalam bacaan ini 8 hari kemudian dia datang lagi. Ini juga menjadi dasar mengapa orang Kristen merayakan ibadah pada hari Minggu. Biasa orang Kristen sendiri bertanya-tanya, kenapa kita tidak sama dengan orang Yahudi yang beribadah pada hari Sabtu? Padahal Alkitab mengatakan itu. Jadi sudah ada perubahan setelah terjadi kebangkitan. Dan pada hari pertama minggu itu, yakni pada hari Minggu, disitulah Yesus menyampaikan damai sejahtera bagi kamu. Dan kemudian menjadi dasar tradisi gereja-gereja untuk beribadah pada hari Minggu. Keutamaan Paskah yang kedua, Bapak Ibu Saudara, karena Paskah menyempurnakan penggenapan akan seluruh karya Kristus. Jadi menyempurnakan penggenapan akan seluruh karya Kristus. Tidak ada gunanya kita merayakan Natal tanpa Paskah. Tidak ada gunanya kita merayakan Pentakosta kalau tidak ada Paskah dan sebagainya. Jadi Paskah merupakan sentral dari penghayatan akan peristiwa Kristus yang menyatakan cinta kasih yang besar bagi dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin ada banyak cerita versi tentang kebangkitan Yesus Kristus, tetapi bagi kita kalangan gereja atau orang-orang Kristen tentunya menjadikan Alkitab sebagai acuan kita yang benar tentang peristiwa kebangkitan Kristus. Pada masa Yesus sendiri, peristiwa kebangkitannya ini memang sulit diterima oleh akal sehat orang-orang Yahudi. Perlu juga kami jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan samakan agama Yahudi dengan agama Kristen ya. Karena biasanya ada konflik di Timur Tengah antara Yahudi dan Palestina, lalu gereja juga jadi sasaran, padahal tidak ada hubungannya. Lain ajaran agama Yahudi, lain ajaran agama Kristen. Agama Yahudi tidak pernah mengakui Yesus sebagai Mesias. Jadi tidak sama dengan Kristen. Jadi sampai sekarang mereka masih menantikan Mesias dalam pandangan iman mereka. Mereka punya kitab suci yang namanya Talmud, yang mayoritas mengadopsi perjanjian lama. Jadi ini juga perlu clear bagi semua orang untuk memahami kekristenan dan ajarannya. Pada saat Yesus bangkit dari kematian, orang-orang Yahudi bingung. Kenapa kubur menjadi kosong? Dan karena itu di Alkitab dicatatkan dalam Injil Lukas ada dusta mahkamah agama Yahudi. Dia meminta kepada serdadu-serdadu yang menjaga kubur Yesus, dia menyogok mereka dan sampaikan kepada orang banyak bahwa mayat Yesus sesungguhnya dicuri oleh murid-muridnya. Demikian juga mungkin keyakinan lain sulit menerima kebangkitan Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus dapat disebut Tuhan atau dipertuhankan sementara ia berwujud manusia dan mengalami kematian?
Dan memang sulit untuk menjelaskan hal itu kepada orang-orang lain ketika mereka tidak membuka diri melihat sesungguhnya apa yang terdapat di dalam kitab suci kita. Beberapa waktu yang lalu, ini di era modern kita, ada upaya orang tertentu mengaburkan kebenaran tentang kebangkitan Yesus melalui tulisan-tulisan. Ada novel detektif. Mungkin Bapak Ibu pernah memiliki novel atau pernah menonton filmnya, karena dari isi novel itu kemudian difilmkan. Jadi karya Dan Brown, The Da Vinci Code, ya, bisa di download ya di internet, film The Da Vinci Code. Ada upaya secara sastra untuk membuat cerita sedemikian rupa meyakinkan orang bahwa kebangkitan Kristus adalah sebuah kebohongan. Bahwa Yesus Kristus katanya pernah menikah dengan seorang perempuan yang namanya Maria Magdalena. Ini rekayasa. Belum selesai The Da Vinci Code tahun 2003 muncul lagi tulisan Simcha Yacobusi yang menulis buku The Jesus Family Tomb, makam keluarga Yesus. Dalam buku ini dikisahkan bahwa para arkeolog telah menemukan makam keluarga Yesus di daerah Alpiot, sebelah selatan Yerusalem, dan nampak dari peti-peti batu di mana tulang belulang orang mati dituliskan ada nama yang mirip Yesus, Yesua, ada Maria Amere, ada Yusuf. Lalu kemudian dilakukanlah cocologi, orang bilang, dicocok-cocokkan. Oh, ternyata ini keluarga Yesus. Jadi ada tulisan yang sensasional, hendak mengubah kebenaran yang sudah lama dianut oleh gereja. Atas hal ini Bapak Ibu Saudara tentunya membuat gereja merasa bahwa mereka tertuding atas berita ketidakbenaran itu. Karena itu cepatlah dilakukan klarifikasi. Bahwa pada masa itu Bapak Ibu Saudara, bahwa nama Yesua itu bukan hanya tertuju kepada Yesus, tetapi itu memang lazim nama-nama orang di Israel kala itu. Demikian juga Maria, demikian juga Yusuf. Kalau memang itu makam Yesus, seharusnya bukan di Yerusalem, tapi dia akan dimakamkan di Nazaret, karena Yesus disebut orang Nazaret. Lalu apa yang dianggap sebagai klaim ilmiah, tes karbon, DNA dan sebagainya dari tulang belulang, pada akhirnya ditemukan bahwa semuanya hanyalah rekayasa untuk satu popularitas, bahkan untuk meraup keuntungan secara material dari tulisan bahkan film-film yang dipopulerkan. Kita orang Kristen kalau ada seperti itu tidak pernah mendemo, ya, bahwa mereka sudah menghujat agama kita, menista agama. Tidak. Tapi kita berhadapkan dengan kuasa Tuhan, ya, bahwa yang namanya kebenaran suatu saat akan muncul sebagai kebenaran apapun kata orang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam perayaan Paskah kita saat ini, kita pun diajak merenung dalam tema yang dinyatakan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, berangkat dari bagian akhir Yohanes 20 ayat 6, damai sejahtera bagimu. Kemudian dikontekskan damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Kalau kita perhatikan bahasa Alkitabnya, dalam naskah Yunani dituliskan Eirene eis himas. Jadi kalau ada orang yang namanya Iren di sini, itu sama dengan artinya damai sejahtera.
Eirene eis himas. Itu sama dengan sapaan dalam bahasa Ibrani yang kita nyanyikan tadi. Ada shalom aleichem. Dalam sapaan keagamaan kita lebih suka memakai sapaan bahasa Ibrani shalom. Lalu ada respon yang berbeda-beda, ada yang mengatakan damai di hati, ada yang mengatakan amin. Tapi kalau kita melihat tata bahasa Ibrani, seharusnya kita menyatakan shalom aleichem. Shalom artinya damai sejahtera, aleichem bagimu atau bagi kamu. Sama dengan Bapak Ibu saudara kita yang muslim. Ya, saya tidak terlalu jauh dengan Bapak Ibu yang muslim karena bapak saya juga muslim ya. Makanya saya pakai marga samad ya. Di Islam dikenal assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Orang Ibrani kalau disapa shalom aleichem, dijawab aleichem shalom. Orang Yunani kalau disapa eirene eis himas, maka dijawab eis himas eirene. Itu variasi kita dalam memberi respon. Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan Yesus di tengah murid-muridnya dan ditarik ke dalam konteks kita hidup bergereja saat ini, mau mengatakan bahwa Yesus Kristus senantiasa hadir di tengah kehidupan umatnya, memberikan salam damai, doa berkat bagi umat-umat yang dikasihi. Jadi shalom aleichem atau eirene eis himas itu sapaan yang mengandung doa berkat. Karena itu kalau dalam perayaan atau sambutan saya biasa agak lain pendengaran saya kalau orang menyampaikan salam keagamaan itu berulang-ulang, shalom, shalom. Belum ada jawaban, diulang. Ini bukan yel-yel kampanye Bapak Ibu ya. Makanya salah kaprah. Karena kadang kita orang Kristen mempraktekkan demikian. Orang non-Kristen juga kalau hadir di acara kita, napak tole-tole, shalom, shalom. Belum ada jawaban, diulang. Tidak semangat, diulang. Maaf Bapak Ibu Saudara, ini bukan yel-yel menghidupkan suasana. Coba kita perhatikan saudara kita beragama Islam, assalamualaikum tidak perlu diulang-ulang ya. Kita kayak agama Hindu dikatakan mereka Om Swastiastu tidak perlu diulang. Kayak agama Buddha, Namo Buddhaya tidak perlu diulang karena mereka paham itu salam yang mengandung doa berkat bagi orang lain. Mau dijawab atau tidak itu urusan lain. Dalam Matius pasal 10 dikatakan kalau kamu masuk ke satu kampung dan masuk ke satu rumah, sampaikan salam damai sejahtera bagi rumah itu. Kalau ada yang menyambutnya, maka berkatnya akan tinggal kepada mereka. Tetapi kalau ada yang tidak menerima, maka berkatnya akan kembali kepada kamu. Jadi tidak perlu kita tersinggung kalau misalnya kita menyampaikan salam keagamaan lalu tidak dijawab. Berkatnya kembali kepada kita. Ketika saat ini kita disorot tema damai sejahtera Kristus di tengah keluarga, tentunya oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia memperhatikan konteks gereja-gereja pada umumnya bahwa keluarga-keluarga Kristen di Indonesia mengalami pergumulan yang berat, yakni krisis keluarga. Ada krisis keluarga. Ada bentuk krisis keluarga itu. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga antara suami dan istri. Bahkan yang lebih parah Bapak Ibu Saudara, ada kekerasan seksual dalam keluarga-keluarga. Ada perceraian, ada perselingkuhan. Ada kesulitan ekonomi, ada persoalan LGBT, maraknya judi online, ada pinjol, termasuk akhir ini banyaknya gangguan kesehatan mental, hingga ada banyak orang yang nekat bunuh diri.
Ibu Saudara, melalui perayaan Paskah ini, kita mau menjadikan keluarga kita masing-masing sebagai keluarga orang yang benar-benar memahami tentang kebenaran dan keselamatan itu, sehingga apapun yang dilakukan selalu dilakukan dalam penghayatan daya penebusan Kristus bagi hidupnya. Kita semua harus meresapkan damai sejahtera Kristus di tengah keluarga kita. Bagaimana bapak-bapak? Apakah siap menghadirkan damai sejahtera Kristus dalam keluargamu? Siap? Bagaimana ibu-ibu? Apakah siap menghadirkan damai sejahtera Kristus di tengah keluargamu? Bagaimana anak-anak? Para pemuda, apakah siap menghadirkan damai sejahtera Kristus bersama orang tuamu? Kepada semua orang, apakah siap menghadirkan damai sejahtera Kristus di tengah keluargamu? Tongan raka. Tolepi, tongan raka. Nah, sangat bahasa mamasa anna ladihita. Jangan sampai setelah perayaan ini tidak ada perubahan. Damai sejahtera bagimu, ya ini juga dikenal dalam bahasa daerah kita. Saya melihat di Alkitab bahasa Mamasa disebutkan lamasakke marendeng kuat. Lamasakke lamarendeng kuat. Kalau dalam bahasa Toraja, Syria komi kamarampasan. Jadi ini pernyataan kemanaan yang setara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita bersama sebagai warga gereja, bersama pemerintah Kabupaten Mamasa yang merayakan Paskah, kita bukan hanya melakukan repetisi atau pengulangan tentang kisah-kisah Yesus Kristus melalui apakah drama kolosal, pawai obor, cari telur, dan sebagainya. Kita bukan hanya diminta memeriahkan perayaan itu, tetapi sekaligus kita diminta untuk mewujudkan pemaknaan yang benar. Yesus Kristus telah memberikan spirit yang kuat bagi pengikutnya. Lakukan yang benar, lakukan yang terbaik dalam kehidupanmu bersama dengan orang lain. Saya pernah ditanya oleh seorang perawat di rumah sakit ketika saya memberi bantuan donor darah, karena waktu itu keluarga saya di rumah sakit dan saya sementara menunggu. Tiba-tiba ada orang panik dan bertanya, "Pak, bisakah kami minta tolong? Karena dari tadi sudah berjam-jam kami cari kiri kanan tidak ada golongan darah." Oh, sesuai dengan ibu saya yang melahirkan di sesar tapi mengalami pendarahan besar. Lalu saya bilang, ya dengan senang hati saya akan mendonorkan darah saya. Karena memang dulu waktu di Makassar saya sering menjadi pendonor di PMI waktu itu. Lalu perawat itu bertanya, karena dia mengenal saya, "Pak Pendeta, apakah yang Bapak mau donorkan darahnya itu, yang Bapak mau berikan donor darah itu keluarga Bapak?" Saya bilang, "Tidak. Bukan keluarga saya." Lalu mengapa Bapak mau memberikan? Dan saya mengatakan, memang itu seharusnya yang kita lakukan, karena kita terlebih dahulu menerima kebaikan, menerima anugerah keselamatan, dan seharusnya kita juga berbagi kebaikan bagi yang lain. Tidak harus keluarga kita, tidak harus sekampung kita, tidak harus sekeyakinan kita, tetapi siapapun. Demikian juga waktu saya ke Halmahera dalam suatu kegiatan mentoring, tiba-tiba ada orang kecelakaan.
dan permintaan yang sama. Adakah peserta kegiatan pelatihan mentoring saat ini yang bergolongan darah O? Saya tanya kembali, ada apa? Bilang, kami butuh karena kondisi darurat. Lalu saya katakan, ya saya siap. Jadi saya diantar ke rumah sakit Tobelo waktu itu. Dan saya kira Bapak Ibu juga punya pengalaman-pengalaman. Bagaimana kita harus melakukan kebaikan karena damai sejahtera Kristus ada di dalam kehidupan kita. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah bersama pemerintah kita, Pak Bupati dan Wakil Bupati. Pemilu dan pemilu kada sudah selesai. Bukan saatnya lagi kita menonjolkan perbedaan, tetapi mari masing-masing kita mengambil peran, berkontribusi, saling merangkul dan mendukung apa yang menjadi agenda program pemerintah kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, sehebat apapun Pak Bupati dan Wakil Bupati kita, sekuat apapun beliau, kalau tidak mendapat dukungan doa dan partisipasi yang bisa kita berikan, maka segala hal yang diprogramkan tidak akan berjalan dengan baik. Karena itu dibutuhkan bagaimana kita bersama-sama mengambil peran untuk melihat daerah kita yang saat ini masih bergumul dengan banyaknya keterpurukan. Ada moto Mamasa menuju Mamase seharusnya menjadi visi perekat bersama. Bagaimana Mamasa harus menjadi kabupaten yang maju, mandiri, dan sejahtera. Amin Bapak Ibu Saudara. Pemimpin kita dipilih, tentunya kita imani karena Tuhan, ya. Kalau saya mau berkisah lagi tentang sebuah kesaksian agak panjang, ya. 2023 yang lalu memang sudah ada nubuatan, ya. Ya, saya kira kami bersama Pak Jupri waktu itu, waktu seorang bupati Murung Raya dari Kalimantan Tengah, saya diperkenalkan oleh seorang hamba Tuhan dan mengatakan, Pak Pendeta sebagai ketua Bamak nanti akan dihubungi oleh Pak Perdi M. Yosef, Bupati Murung Raya. Setelah beberapa menit, beliau memang menelpon dan memperkenalkan diri. Saya pun menyambut dengan sukacita dan memperkenalkan diri. Beliau katakan, saya akan ke Mamasa Pak Pendeta. Lalu saya bertanya, Pak Bupati, tahu Mamasa dari mana? Lalu dia mengatakan, Tuhan yang kasih tahu. Saya langsung merinding. Dia katakan, saya sedang bersiap untuk satu pelayanan ke Papua. Tiba-tiba Tuhan mengatakan 3 kali, Mamasa, Mamasa, Mamasa. Saya sebagai orang Dayak asli tidak tahu Mamasa itu di mana. Saya tidak punya kerabat seorang pun di Mamasa. Tapi karena Tuhan perintahkan saya datang ke Mamasa untuk menyatakan bahwa Mamasa harus berubah. Dan ternyata nubuatan itu dijatuhkan Tuhan kepada Bapak William Sambolangit dan Bapak Haji Sudirman. Jadi Tuhan sudah bekerja di balik mereka. Jadi jangan coba-coba merongrong Bapak Ibu Saudara, ya. Karena memang Tuhan sudah menubuatkan itu melalui hambanya. Saya sendiri kalau bersama beliau beberapa hari di Mamasa pada 31 Agustus 2023, sangat takjub dengan kuasa dari Tuhan. Oh ya, waktu itu juga ada Pak Daud tadi Arwan. Kita bercakap dengan beliau dan ada beberapa tokoh-tokoh di Mamasa kala itu, ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, tentunya kita akan bergembira dalam perayaan Paskah, dan dalam kegembiraan kita wujudkan damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Tuhan mau pribadi kita berubah, Tuhan mau keluarga kita berubah,
Tuhan mau kita semua berubah untuk satu. Kebangunan bersama Kabupaten Mamasa yang kita cintai dan banggakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang adalah Allah yang bangkit dari kematian, yang menjadi kepala gereja, memberkati kita sekalian. Atas nama Badan Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Mamasa, kami mengucapkan selamat merayakan Paskah. Hadirkanlah damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Amin. Bapak Ibu, keluarga besar masyarakat Kabupaten Mamasa dan seluruh umat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Maka sama seperti kamu unggul dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu unggul dalam pelayanan kasih ini. Kidung Jemaat 18 mengiringi kita untuk memberi persembahan. Bahagia tiap rumah tangga.
Sidang pengucapan syukur, mari kita kembali tenang, kita akan berdoa. Kita berdoa. Puang matua, puang topalulungan, ton misung ilalon kurapak saliulung, puang to sundun mamasilu kaborok lakamentu ma rupa tahu. Ilaninde Allah kapataluammu mangka untaloi salu kamatean umola katuanna puang Yesus Kristus tiong mai Allah na tomate napake inde dua hambamu undudung malangka kurun semanga menimang pole paraya lante karwentemo tomangka dipilai lasa ditonno buah kayu tomangka manajemen Sisola Dr. Andus Haji Sudirman Anna indi Allah salle butungan na pake hambamu mentama tongkonan layukna kondo sapata wai sapalelea sola sanganna puang batara tua sola sanganna puang batara lolo di isungan ni sola kada tuamu kada sitong tambak umola tomangka mupabasay bayu-bayu ilang te karuntemo den naupa tang lati kedo tang lati ramban tang lama tumba-tumba umisungi iya te tongkonang nangin na lama tanun kalua ma panata mas sewa-sewa lana pekatuan na tau buda mengkalau yo pana saya laku tabulahan mengkalau lo mesawa saya rek katalambai kode no pak lakendek talu bulinna kulak laki tinggai lako mamasa lulako mamase kibawa duka langam matin olam opuan dua to di tanah nindo ketua penggera PKK Sisola wakil ketua penggera PKK Kabupaten Mamasa lambengan kapanar rusa dan noba malah lamendali turan nindo umpan unduk mentukna turombaini ilala niate kondo sapata kulla laki tinggal mata
kibaulang ngamatin mentu na taum to nakala Kabupaten Mamasa Sisolah anggan na diaspora latontong ko usolangkan sang ngoyon takbo sang kombong sare lantundoy yate dua tomangka mupilay odenopa ilan tekondo sapata malah dengan perubahan kula laki tingay lako mangka mo tau mo umpak bentanda kuru sumangak nalang ngamatin apa kenda mo langan lolok napa di mo dependaunan napa inawan-awan nato buda tumangka mo mupaok ko te dua hambang masambayangkan ko kena malak inda tanda kuru sumangak na petawam lama bau parpasan de olon ana malar to ola na pake mentuk na tope lombong pudukmu lam patale ambon iya te alukmu ilan iya te lino lamu terima ka masambayang ngamatin olomu opuang akasekan te matin makur semangat mubengkan cuaca mapia siamangkakan upak guru mak sambayang tunakua Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sidang pengucapan syukur dan perayaan Paskah masyarakat Kabupaten Mamasa, kami menjemput kita semuanya bisa bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Penghayatan kita akan kematian dan kebangkitan Kristus membawa semangat baru dalam menatap hari esok yang penuh harapan, bersama keluarga melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan berserah hati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya,
Engkau segalanya. Pergi dan nyatakanlah kasih dan kehendak Tuhan bagi sesama. Beritakanlah kebangkitannya serta terimalah berkatnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Jadi berhabislah dia hidup. Iya baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Iya baik Bapak Ibu, demikianlah tadi telah kita ikuti bersama rangkaian ibadah Paskah. Dan kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ibu cantik ya. Mantap. Mana balik ke kala. Bayas ke. Ada buat ya. Oh ada ibu Ida. Halo. Hai, Pak Dewan. Jadi teman-teman minta maaf kalau tiba-tiba mati karena sudah lowbat HP. Iya baik, sambil menunggu tamu-tamu VIP kita yang masih akan menuju ke tempat acara. Baik,
Segera kita akan masuk dalam acara persembahan pujian kembali, dan selanjutnya kami mohon kesediaan dari anak kekasih Rafael untuk mempersembahkan pujiannya bagi Tuhan. Rafael. Iya, bagaimana?
Dan selanjutnya bersiap duet Jumanto Sekarai dari Suwan Ada. Siapa itu yang langsung itu?